Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberikan kepada kami dua orang rasul yang sederhana, yang tidak menonjol, Filipus dan Yakobus dalam mengikuti Yesus. Tetapi di dalam kesederhanaan dan ketidakmenonjolan itu menunjukkan juga diri kami sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan putramu Yesus dan Bapa yang kami imani dan kami yakini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, pada tanggal 3 Mei 2021 hari Senin ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari dua orang ini? Menurut saya adalah ketidakmenonjolan, kesederhanaan, kediaman, keheningan seperti Santo Yosef. Tidak banyak bicara, tetapi justru di dalam banyak bicaraan itu, justru mereka menangkap sesuatu yang esensial dalam hidup mereka. Filipus dalam beberapa pernyataan ternyata memiliki sikap yang dalam sekali. Tunjukkan Bapa kepadaku. Di Kisah Para Rasul dikatakan juga bahwa dia digerakkan Roh Kudus untuk pergi dan membaptis sida-sida dari Ethiopia. Kemudian juga Yakobus yang kemudian menjadi uskup pertama dan kemudian menjadi martir di Yerusalem. Saya ingat kata-kata dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi setia, tekun. Saudara, dan ini bukanlah yang mudah. Kita dipanggil untuk tidak menjadi kaya raya, menjadi sukses hebat, menjadi orang yang terkemuka, orang yang menonjol, orang yang di permukaan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk tugas itu dan tanggung jawab itu. Dan dalam tradisi kitab suci dan tradisi gereja, biasanya orang-orang yang dipanggil dengan tugas yang besar dan berat itu selalu namanya diganti oleh Allah, oleh Yesus. Saulus menjadi Paulus, ya, Kefas menjadi Petrus, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel. Ya. Pada umumnya memang tidak semua. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan mau memberikan sesuatu tanggung jawab yang luar biasa kepada orang-orang tersebut. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita bawa dalam permenungan kita tentang kedua orang kudus ini? Ya, pertama yang harus kita coba renungkan adalah bahwa kesetiaan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Kesetiaan itu tidak hanya bahwa kita mengikuti begitu saja apa yang kita jalani, tetapi kesetiaan itu menunjukkan suatu bentuk sikap batin yang juga reflektif, yang mencerahkan, yang membawa makna dalam hidup kita. Kesetiaan itu juga mengandaikan bahwa kita berhadapan dengan suatu kecenderungan kita, salah satu dosa dari 7 dosa yaitu kemalasan. Kemalasan itu seperti ibu dari semua kegiatan. Kalau segala sesuatu kita jalankan dengan malas, maka kita tidak mendapat apa-apa. Dalam arti mendapatkan sesuatu tetapi melakukan sesuatu yang tidak mendalam, tidak mengakar. Dan ini yang seringkali ditakuti oleh kita semua, bahwa hidup kita menjadi tidak mengakar, tidak mendalam.
Dug in altum, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam, masuk ke kedalaman. Ya. Maka kalau kita lihat dalam ke-12 rasul yang sangat mendalam di sini, kita boleh katakan lah ya, yang sejauh kita tahu, yaitu Yohanes Rasul yang menulis surat Rasul Yohanes, menulis kitab Wahyu dan menulis Injil. Yohanes yang mempunyai kecerdasan yang dalam sekali, dan kita tidak cukup hanya mengikuti menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, tetapi juga harus berani untuk masuk ke kedalaman. Dan itu bukanlah yang gampang, dan itu bukanlah yang mudah, dan itu membutuhkan suatu ketekunan yang mendalam, suatu kesetiaan yang mendalam, dan kita berhadapan dengan realitas kita yang apa? Ya, realitas kita yang penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kemalasan. Ya. Dan yang kedua, kesulitan kedua adalah bahwa kita tidak berani dan tidak mau berhadapan dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Kita tidak mau melihat bahwa kita itu adalah manusia yang lemah, kurang, terbatas, ya, rapuh, dan harus dihadapi dengan. Ya. Maka ketika orang diajak untuk serius dalam hidup rohani, pada umumnya menolak. Ya, pada umumnya, atau bukan menolak, pada umumnya, ya mungkin juga suam-suam kuku, begitu semangat tetapi tidak masuk ke kedalaman. Ketika diajak untuk lebih dalam, ya lebih dalam lagi, hidup doa, untuk berani meluangkan 1 jam hening, diam, sunyi setiap waktu, berani membaca kitab suci, ya lebih dalam lagi, berani berpuasa, berani bermati raga, orang menjadi tidak mudah menghadapi hal seperti itu. Jadi itulah yang harus menjadi tantangan kita ketika kemalasan itu muncul. Itu suatu panggilan bagi kita juga untuk melihat, menampung, mengerti, memahami bahwa kita dipanggil untuk lebih dalam, mengerti, memahami. Di samping memang kita tahu bahwa Tuhan adalah Roh yang harus membawa kita juga dalam penghayatan kita mengikuti Yesus, mengikuti Allah, menemukan Yesus, itu masuk dalam roh dan kebenaran. Maka Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Bukan Yesus mengatakan menunjukkan jalan, menunjukkan kehidupan, menunjukkan kebenaran, tapi dia sendiri adalah jalan, dan dia sendiri adalah kebenaran, dan dia sendiri adalah hidup. Maka dalam Injil hari ini Yesus mengatakan itu, aku adalah jalan. Ya, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Jadi ketika kita mau menghayati kebenaran sejati, ketika kita mau menghayati hidup yang sejati, kita menghayati jalan yang benar, yang sungguh-sungguh lewat Yesus. Maka Yesus mengatakan, Filipus, engkau sudah bersama aku, engkau tidak mengenal aku, dan karena itu kamu juga tidak mengenal Bapa, atau kamu tidak mengenal Bapa karena itu kamu memang sebetulnya tidak mengenal aku. Tetapi kita bersyukur kepada kesederhanaan dari katakanlah ketulusan dari Filipus atas pertanyaan itu, karena dengan begitu mengajak kita untuk apa? Kita juga demikian. Berapa tahun kita menjadi Katolik? Berapa tahun kita sudah dibaptis? Berapa tahun kita menjadi imam, menjadi biarawan, menjadi siapa sajalah? Apakah memang kita sudah menemukan, katakanlah Bapa? Apakah kita sudah menemukan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita? Atau kita sekedar menjalankan apa yang sudah harus kita jalankan begitu saja? Entah kita dipanggil sebagai Bapa, entah kita dipanggil sebagai Ibu, entah kita dipanggil sebagai suster atau romo atau apa. Apakah kita sudah menemukan jalan itu, jalan yang sejati itu, kebenaran sejati itu. Dan kebenaran sejati itu membawa kita kepada pemahaman akan Tritunggal Maha Kudus. Saya yakin dari apa yang saya baca, orang-orang kudus tertentu yang sangat mendalam seperti Teresa Avila, Bernardus Clairvaux, Yohanes dari Salib, menemukan doa, salah satu adalah menemukan doa Bapa kami sebagai suatu doa yang sangat dalam,
menemukan itu sebagai jalan karena mereka menemukan Allah adalah Bapa, Allah adalah Putra, Allah adalah Roh Kudus. Jadi salah satu indikasinya bahwa kita hidup doa kita sungguh-sungguh dalam adalah ketika kita mulai menghayati doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh dan mulai menemukan Allah Tritunggal sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sebelum itu terjadi, itu kita masih dalam, katakanlah, masih dalam very-very. Ya. Dan juga seringkali bagaimana cara Tuhan ingin memperdalam kita, ya, dari pengalaman pribadi dan di pengalaman banyak orang adalah ketika orang berhadapan dengan salib. Ketika orang berhadapan dengan penderitaan, ketika orang berhadapan dengan kesulitan, ketika orang berhadapan dengan realitas yang tidak menyenangkan, itu justru adalah bagian di mana Tuhan ingin membawa kita untuk masuk lebih dalam. Untuk bertobat dalam arti bukan hanya saya yang mau, tetapi saya mau masuk dalam misteri kehendak Allah, misteri keagungan Allah, misteri apa yang menjadi Ia kehendaki bagi kita. Kita kan ingin memaksakan Tuhan sesuai dengan apa yang kuinginkan, dan seringkali kita kecewa dan kita tidak kecewa dan kita melari, tidak bisa, tidak mengerti bagaimana itu. Justru itulah pertobatan itu dengan penderitaan, dengan kesulitan itu justru membawa kita kepada Yesus sendiri, kepada kehendak Allah yang adalah satu-satunya makananku. Dan itu bukanlah yang gampang, dan itu bukanlah yang mudah. Butuh suatu perjuangan, pergulatan, butuh suatu kedalaman, butuh suatu yang masuk. Dan itulah menurut saya, meskipun kata-kata itu tunjukkan Allah, tunjukkan Bapa kepadaku, ya, mungkin itu sesuatu yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi sebetulnya menurut saya adalah sangat mendalam. Ya, bertanya siapakah Bapa itu? Kita juga bertanya, Anda juga bertanya, siapakah Bapa bagimu? Dan itu menunjukkan bahwa kita belum mengenal Yesus. Itu juga berarti kita belum membaca kitab suci dengan baik. Itu juga berarti kita belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena doa ada 3 level, ya, 3 doa apa? Doa vokal, doa verbal, doa meditasi, dan doa kontemplasi. Doa verbal kita tahu doa biasa dengan mulut, dengan doa Bapa kami, Salam Maria, doa misa, ekaristi, kita sekedar ngomong bisa. Tapi doa meditasi kita mencoba memahami, mengerti, menyelami misteri-misteri sabda Allah. Dan doa kontemplasi adalah doa keheningan, doa kesunyian, doa penyerahan. Kita tidurkan dalam tanda petik, kita tidurkan semua daya-daya kemampuan kita seperti Yosef. Dan di dalam itulah Yosef hidup batinnya, rohaninya tumbuh mendengarkan kehendak Allah. Itulah dimaksudkan dengan sleeping Joseph. Artinya sleeping Joseph itu artinya seluruh kemampuan daya-daya ditidurkan dan tetapi rohnya hidup. Dan itulah tujuan dari perjalanan hidup kita. Roh kita hidup. Dan karena itulah Yesus menampakkan diri kepada semua rasul, rohnya dihidupkan berkat Pentakosta dan mereka mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Menjadi pewarta rasul di seluruh dunia. Jadi sekali lagi mari kita bersikap seperti Yosef, menidurkan semua daya-daya kemampuan kita, tetapi roh kita tumbuh dan hidup. Sehingga dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit menderita, disembuhkan berkat kuasa yang Tuhan berikan lewat tangan hambanya ini. Anda semua kuat teguh seperti Yosef dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.